Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Ceng Kurniawan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, silakan teman-teman untuk menuliskan doa-doa terbaik kalian atau hajat-hajat kalian di kolom komentar agar sama-sama kita saling aminkan. Insya Allah semakin banyak yang mengaminkan, insya Allah doa kita, hajat kita akan segera terwujud, akan segera terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini teman-teman, yuk kita sama-sama simak pembahasan ini mengenai rezeki. Tentunya bagi teman-teman semua atau bagi kita semua, membahas tentang rezeki ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Betul tidak teman-teman? Pada kesempatan kali ini, kita coba bahasnya dari sudut pandang yang berbeda. Sebelumnya, yang namanya rezeki, hakikatnya itu udah Allah yang mengatur. Tinggal kita bagaimana cara mencarinya, bagaimana cara mendapatkannya. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan dari teman-teman. Ada yang bertanya, emang benar ya rezeki itu nggak usah dikejar, tapi bisa juga dengan dipancing? Coba menurut teman-teman gimana? Kayaknya nggak masuk akal ya. Bagaimana mungkin rezeki itu bisa menjadi lapang kalau kita sebagai seseorang tidak mengejar rezeki, tidak mengejar uang tersebut? Kayaknya nggak masuk akal. Bagaimana rezeki kita bisa banyak, rezeki kita bisa berlimpah kalau kita tidak mengejarnya, hanya memancingnya saja. Gini loh teman-teman, kali ini saya akan mengajarkan atau sama-sama kita saling bahas mengenai ilmu memancing rezeki yang insya Allah ini akan merubah kehidupan kita secara drastis dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Saya kasih judul pada pembahasan kali ini yaitu ilmu ajaib memancing rezeki jalur langit dan bumi. Dalam memancing rezeki teman-teman, yaitu menurut saya di sini ya ada dua cara. Yang pertama lewat jalur langit, yang kedua lewat jalur bumi atau dunia. Waduh, makin gak ngerti nih saya. Nah, baiklah teman-teman. Yuk kita simak baik-baik. Kalau perlu siapkan catatan untuk menulis apa yang saya sampaikan. Karena ini penting sekali agar teman-teman bisa langsung mempraktekkannya. Jadi gini ya, hal yang pertama yang harus atau selalu kita lakukan ketika kita mengalami kesempitan rezeki adalah kita coba pikirkan sesuatu hal. Sekali lagi, kita pikirkan sesuatu hal yang bisa membuat langit itu senang kepada kita. Yang dimaksud langit di sini yaitu Tuhan Allah yang Maha Kuasa dengan segala janjinya. Karena kita yakini bahwa Tuhan itu sudah punya banyak janji yang berkaitan dengan rezeki. Yang dimaksud janji di sini adalah barang siapa yang melakukan sesuatu hal atau suatu perbuatan tertentu, yang Maha Kuasa itu akan melapangkan, akan menambahkan nikmat, akan menambahkan rizki kepada kita teman-teman. Sekarang saya coba tanya sama teman-teman, khususnya yang sesama muslim. Janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan akan ditambahnya nikmat atau rezeki itu apa sih teman-teman? Bagi sesama muslim mungkin atau pasti tahu. Ya, yaitu bersyukur. Betul sekali teman-teman. Yang pertama yang dimaksud dengan memancing rezeki lewat jalur langit di sini yaitu dengan bersyukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Mengenai bersyukur,
kebanyakan orang-orang ini salah tafsir, teman-teman. Oh ya, syukur itu cukup mengatakan terima kasih ya Allah, thank you ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Benar, terima kasih, alhamdulillah, thank you, itu melambangkan syukur, teman-teman. Tapi bukan hanya sekedar ucapan saja. Dan sayangnya bersyukur, teman-teman, bersyukur yang dapat mendatangkan rezeki atau menambah rezeki kita menjadi banyak, justru bersyukurnya dengan cara perbuatan. Jadi sekali lagi, bersyukur yang mendatangkan rezeki atau menambah rezeki, yaitu bersyukur dengan perbuatan, bukan hanya dengan lisan atau ucapan. Nah, pertanyaannya teman-teman, emang perbuatan apa sih yang melambangkan wujud syukur kita atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi gini, untuk bisa mensyukuri hidup, yang perlu kita lakukan adalah menikmati secara maksimal apa yang sudah kita punya saat ini. Kadang kita nih teman-teman susah untuk bersyukur, bahkan kita lupa mungkin untuk bersyukur. Mengapa demikian? Karena kita tuh selalu mencari yang tidak kita miliki. Padahal apa yang ada pada diri kita, apa yang kita miliki saat ini, belum tentu loh orang lain memilikinya, belum tentu loh orang lain punya yang kita miliki. Betul tidak teman-teman? Nah, contohnya kita diberi lisan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berbicara dengan fasih, kita bisa berbicara dengan jelas, ya, tanpa ada gangguan. Bagus, syukuri itu, alhamdulillah. Lalu kita gunakan lisan ini untuk mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya mungkin baik itu dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, atau untuk menyenangkan orang lain. Itu yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gunakan tuh lisan kita untuk menikmati apa yang bisa kita nikmati. Itu namanya syukur. Jadi dengan kata lain, bersyukur itu intinya fokus pada sesuatu yang kita punya, yang sudah kita miliki. Bukan sebaliknya, fokus pada sesuatu yang belum kita punya atau yang belum kita miliki. Ayo teman-teman semua, selama ini kita lebih banyak fokus ke suatu hal yang sudah kita punya atau yang belum kita punya? Jawabannya ada pada hati masing-masing. Coba sekarang kita lihat handphone yang kita punya. Emangnya kita yakin semua orang ini punya nih handphone secanggih ini? Yakin nggak? Kalau nggak yakin, kenapa sih kita nggak menikmati handphone yang kita miliki daripada kita menginginkan handphone yang belum kita miliki atau handphone orang lain? Itu loh contohnya dari bersyukur. Karena teman-teman, belum tentu sesuatu yang kita punya saat ini besok, lusa masih ada, belum tentu teman-teman. Jadi syukuri selagi ada, itu penting. Kalau kita pandai bersyukur, yakin Allah akan menambah kenikmatan yang ada, yakin Allah akan menambahkan rezeki kita, teman-teman. Itu yang pertama, memancing rezeki lewat jalur langit. Lalu selanjutnya, yang kedua, yang bisa memancing rezeki dengan cara langit, yaitu sedekah. Sebagai landasan, saya ambil ayat Al-Quran tentang sedekah. Di antaranya surat Al-Hadid ayat 18, ya. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum
walahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayaran kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Mengenai sedekah ini, teman-teman, ini kayaknya sudah bukan sesuatu hal yang baru. Banyak yang menganjurkan untuk sedekah, karena memang terbukti sedekah ini melancarkan rezeki seseorang. Tapi teman-teman, jarang loh orang yang percaya untuk menguji kedahsyatan sedekah tersebut. Coba sekarang saya tanya sama teman-teman, pernah gak teman-teman menguji kedahsyatan sedekah tersebut? Kalau pernah, alhamdulillah. Sekarang saya tanya sama teman-teman, kapan terakhir teman-teman bersedekah? Oh, kalau sedekah, saya ini sudah rutin. Setiap minggu saya sedekah, atau setiap bulan saya sedekah. Kalau hari ini sudah bersedekah belum? Oh, belum. Kenapa nggak bersedekah? Karena nggak ada duit. Nah, itu teman-teman. Maksudnya gini loh, sedekah yang dimaksud itu lebih baik sedikit tapi rutin daripada kita bersedekah banyak tapi jarang atau tidak rutin. Karena amal perbuatan yang dicintai oleh Allah yaitu yang rutin, yang kontinu walaupun sedikit. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ahabul amal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang rutin, yang kontinu walaupun sedikit. Misal nih teman-teman, kalau kita sedekah banyak tapi hanya sekali, itu yang tertolong hanya satu orang, hanya satu kelompok atau satu wilayah saja. Tapi kalau kita sedekahnya rutin, walaupun sedikit, itu yang tertolong akan lebih banyak teman-teman. Akan lebih banyak orang yang tertolong, akan lebih banyak kelompok yang tertolong, bahkan wilayah, betul tidak? Nah, betul kan? Lebih baik sedikit tapi rutin daripada banyak tapi tidak rutin. Nah, sekarang bagi teman-teman, yuk kita rubah cara sedekah kita yang mungkin biasanya seminggu sekali, kita rutinkan menjadi setiap hari atau setiap pagi, atau yang lebih dikenal dengan sedekah subuh. Bismillah, kita sama-sama jalankan, kita bersedekah subuh setiap hari. Dan sedekah tersebut kita berikan kepada orang yang berbeda. Itu yang harus kita rubah dari cara kita bersedekah. Silahkan teman-teman coba, insya Allah akan ajaib hasilnya. Akan lebih banyak yang tertolong, akan lebih banyak yang merasakan nikmatnya, indahnya, manfaatnya dari sedekah yang kita keluarkan. Nah, itu cara yang kedua teman-teman. Bagaimana memancing rezeki dengan konsep langit atau dengan jalur langit. Yang selanjutnya, setelah kita memancing rezeki dengan jalur langit, kita sempurnakan nih dengan jalur dunia atau bumi, dengan konsep bumi. Karena kalau hanya jalur langit saja itu kurang efektif. Maksudnya gimana nih? Kan kita udah bersedekah, kita udah bersyukur, kita sudah amal yang lain kita sudah, ya. Kalau kita hanya diam saja, tumpang kaki, berpangku tangan, duduk manis, tentu tidak akan merubah nasib kita. Nah, sekarang bagian kita melakukan jalur dunia, yaitu dengan cara apa teman-teman semua? Dengan cara ikhtiar atau usaha. Tapi teman-teman, saya tegaskan di sini, usaha yang secukupnya saja.
Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah sesuatu apa yang ada pada diri mereka. Ya. Lalu usahanya gimana? Usahanya seperti ini loh teman-teman. Setiap ada kesempatan kita manfaatkan. Setiap ada peluang kita ambil. Jadi teman-teman, ikhtiar atau usahanya yaitu di mana ada kesempatan atau ada peluang kita manfaatkan, kita ambil. Tapi sekali lagi ikhtiarnya nggak perlu ngotot, hanya secukupnya saja. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, untuk melapangkan rezeki atau memperlancar rezeki apapun bentuknya, kamu perlu tahu itu semuanya bersumber dari Allah yang Maha Kuasa. Tapi yang Maha Kuasa juga tidak akan merubah suatu kaum kalau kaumnya itu tidak berusaha merubahnya sendiri. Jadi perlu bagi kita ikhtiar atau usaha. Ingat, perlu ikhtiar atau usaha. Jadi teman-teman semua, yuk kita lakukan ini semua, pancing rezeki kita melalui jalur langit dan juga sempurnakan dengan jalur bumi. Kalau dua-duanya sudah dilakukan, insya Allah akan membuahkan hasil yang terbaik. Tapi bagi teman-teman, kalau seandainya kedua-duanya sudah dilakukan, jalur langit sudah, jalur dunia sudah, tapi belum ada sesuatu yang baik, berarti takdir kita bukan di hal yang kita inginkan, bukan di hal yang kita mau. Karena sesuatu yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Betul tidak teman-teman? Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu apa yang kita butuhkan. Kita robah pola pikir kita dengan cara ini, insya Allah kita akan berubah ke arah yang jauh lebih baik lagi. Sekian teman-teman, pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, silakan bagi teman-teman untuk menuliskan komentar, baik itu hajat atau doa-doa terbaik teman-teman semua, agar kita sama-sama saling aminkan. Dan semoga secepatnya Allah kabulkan hajat-hajat kita atau doa-doa kita. Terima kasih teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.